Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Seolah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Mughirah ibn Bardisbal Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Masih kelanjutan dari kitab Jizyah, harta jaminan dari orang kafir dhimmi, orang kafir mu'ahad, orang kafir musta'man. Mereka setelah mendapatkan dakwah Islam tidak memilih Islam tapi milih tunduk dengan bayar harta. Dan itu untuk kaum muslimin ketika jihad sudah masuk pada tahapan yang ketiga, bahkan keempat. Sekarang babun idza qalu sabana walam yuhsinu aslamna. Bab idza qalu, ketika mereka mengatakan sabana walam yuhsinu, mereka tidak fasih berucap aslamna. Arti aslamna adalah dakhalna al-islama, kami masuk agama Islam. Karena mana wazan af'al adalah ad-dukhul fi syai', masuk pada sesuatu. A'raqa masuk wilayah Arab, ahjaza masuk wilayah Hijaz, aswala masuk wilayah bawah, minal ka'bain dari mata kaki. Asbaha masuk waktu pagi, amsa masuk waktu sore, aslamna masuk Islam dengan ikrar dua kalimat syahadat. Ternyata ada seseorang mendapatkan dakwah, dia tidak fasih berucap aslamna, tapi memiliki makna, memiliki ungkapan dengan sobakna. Kalau begitu antara makna sobakna dan aslamna itu sama. Lalu bagaimana sejarahnya? Itu kok punya kesamaan? Maka ayat telah kita kaji tentang di materi pelajaran apa? Masail jahiliyah, ya. Di masail jahiliyah ada istilah itu orang sobi. Orang apa? Orang sobi. Siapa masih ingat kemarin definisi orang sobi? Kali orang sobi yaitu orang yang di sebuah masa tidak ada agama yang terjaga dan mereka memenuhi panggilan fitrahnya, sehingga dia lepas dari agama A, lepas dari agama B, lepas dari agama C, ke Yahudi tidak, ke Nasara tidak, ke musyrik juga
Tidak. Orang sobi berarti orang yang kembali kepada fitrahnya. Nah, kepada mereka orang yang kembali kepada fitrahnya apabila memang itu di masa fatrah. Di masa apa? Di masa fatrah. Apa masa fatrah? Masa kosong dari agama yang terjaga. Sebuah masa gak ada agama yang terjaga. Yahudi indarosa, Nasara indarosa. Indarosa itu ibaratnya kain batik dijemur terus hilang batiknya, sehingga tinggal kainnya. Apa bahasa Jawa nih? Bulak pembladus, hilang batiknya. Coba saja kalau punya baju batik jemur aja, gimana kira-kira? Hilang nanti batiknya. Nah, itu ada orang-orang yang masih memegang kepada fitrahnya. Apa fitrahnya? Tauhid. Apa fitrahnya? Tauhid. Itu dipegang, itu fitrah tauhid itu. Yang itu sudah Allah bekalkan sejak mereka ada di subi, yang Allah firmankan alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Yang bila dibaca di Ayyamul Jahiliyah ada kan kasus itu. Sudah dibaca belum di Ayyamul Jahiliyah, hari-hari jahiliyah? Itu ada orang Quraisy masih memegang fitrahnya, sadar dengan bawaannya. Langit Allah yang mencipta, bumi Allah yang mencipta, hujan Allah yang nurunkan, angin Allah yang menghembuskannya, hewan-hewan Allah yang menciptakannya, diri manusia memang makhluk dari Allah. Loh, kenapa mereka kok menyembelih atas nama berhala? Emangnya berhala itu bisa apa? Saya berlepas diri. Datang kepada Yahudi di Syam. Ternyata mereka mengatakan, kamu jangan masuk Yahudi, kamu jangan masuk Nasara, kamu nanti akan dimurkai, tapi ikuti agama yang hanif. Apa itu? Agama Ibrahim. Tapi agama Ibrahim yang mana? Tanya kepada Nasara juga sama jawabannya. Akhirnya dia pulang ke Mekah menyatakan bebas, lepas. Hei Quraisy, kalian sudah tahu langit, bumi, hujan, angin, air Allah yang mencipta, diri kamu, tapi kenapa kamu menyembelih atas nama berhala? Saya menyatakan lepas. Itu masuk kategori orang sofi, diantaranya itu maknanya. Makanya ketika Nabi Islam itu berdakwah, Nabi dikatakan sofi, enggak Yahudi, enggak Nasara, enggak mengikuti agama berhala, orang sobi. Dan ini yang tren di masyarakat. Tren di masyarakat. Yang kadang orang itu berislam enggak seperti gayane masyarakat. Tahlilan ndak, yasinan ndak, selamatan ndak. Jane awak mungkin wong apa to? Wong apa? Akan diikutkan kepada kelompok yang sudah dikenal di masyarakat yang gayane ngono kuwi. Bahasa gampangnya wong sing gak umum, gitu ya. Jadi ada orang mendapatkan kedatangan dakwah, mereka belum mengerti cara masuk Islam. Pemahaman mereka bahwasanya dakwah Islam itu adalah dakwah sobi, yaitu bukan Yahudi, bukan Nasara, bukan Majusi, bukan musyrik, tetapi kepada milah Ibrahim, mengikuti fitrahnya. Itu mereka mengenal dengan agama sobi. Maka ketika mereka didakwai untuk masuk Islam, untuk mengungkapkan kesiapan masuk Islam, mereka mengatakan sobakna. Mengatakan apa? Sobakna. Itu untuk menjelaskan dari makna bab. Idza qalu sobakna walam yuhsinu aslamna. Fadhal, man yaqra?
Wa qala bin Umar, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa ja'ala, maka berbuat Khalid bin Walid tentunya Khalid bin Walid ketika sudah masuk Islam dia menjadi panglima perang. Kapan Khalid bin Walid jadi panglima perang pertama kali? Kapan Khalid bin Walid jadi panglima perang pertama kali? Ayo. Perang Mu'tah tahun 9 Hijriah. Yang di situ biasanya panglima perang itu disiapkan satu, tapi dikala itu menyiapkan 3. Sopo? 1 Zaid bin Harisah, 2 Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Enggak disebutkan yang keempat. Ternyata satu persatu gugur. Dan itu syariah, pasukan dikirim yang Nabi SAW tidak ikut, namanya syariah. Kalau Nabi SAW itu ikut namanya Ghazwah, itu syariah. Diceritakan Khalid Zaid gugur. Sekarang dipegang oleh Ja'far, gugur, tangannya potong. Allah mengganti dengan 2 sayap terbang di surga. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, gugur juga. Tapi susah menceritakan kisah itu. Orang-orang dicintainya gugur satu per satu. Ketika dipegang oleh seseorang, kemudian dia cari siapa yang mau memegang ini. Kamu saja. Akhirnya cari Khalid, kamu pegang ini. Akhirnya ia pegang. Sekarang panji peperangan dipegang oleh Saifun min Suyufillah, di antara pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Allah memberikan kemenangan. Gimana cerita peperangannya? Perang Mu'tah, berapa kaum muslimin? 3.000 lawan berapa? Ada 200.000. Satu lawan berapa? 70-an. Bukan persis 70-an, itu enggak persis sebenarnya. 70-an enggak persis. Bagaimana cara mengatur siasat perang? Setiap hari letak posisi pasukan dirubah-rubah. Hari ini begini, besok kanan di kiri, kiri di kanan, depan di belakang, belakang di depan. Sehingga seolah-olah itu selalu datang pasukan yang baru. Lalu tiba giliran berikutnya, bagaimana cara bisa lolos tanpa dikejar? Maka ada pasukan yang disiapkan di depan, lalu ada pasukan disiapkan di belakang. Yaitu satu tahapan datang, satu tahapan datang, satu tahapan datang, sehingga musuh itu merasa terus berdatangan bala bantuan kaum muslimin. Pasukan sisanya disuruh untuk menghambur-hamburkan debu, seolah datang pasukan dari jauh, padahal hanya orang main debu saja. Nah, dikira derap kuda yang berdebu. Setelah itu pasukan mundur tahapan demi tahapan. Ternyata orang Romawi gak ada yang berani mengejar. Kenapa? Karena mereka khawatir diperangkap. Akhirnya mereka pulang. Akhirnya kaum muslimin pulang dengan selamat. Ketika di total yang mati orang kafir lebih banyak daripada umat Islam. 3.000 tidak berapa yang mati, tapi orang kafir banyak sekali. Itu perang pertama yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Di sini ada sebuah kisah berkaitan dengan Khalid. Fajala, maka berbuat si Khalidun yaktulu, membunuh kepada seseorang yang mengatakan sobakna, karena Khalid gak paham. Dia mendapatkan dakwah, dia gak mengatakan aslam, tapi mengatakan apa?
sobakna, oleh Khalid dibunuh. Akhirnya hal itu disampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau gitu Khalid membunuhnya dengan amdan atau khotoan. Amdan atau khotoan. Khotok, karena diduga nggak mau menerima Islam di medan perang, bunuh. Padahal dia mengatakan soban itu adalah aslamna, nggak ngerti bahasa nih. Makanya kita juga butuh mengerti bahasa di tempat yang kita terjun. Sopo-sopo nanti lah dakwah nek Madura ya belajar bahasa Madura. Ya, dakwah yang Jepang ya belajar bahasa kanji dulu. Gak paham kanji ya golek pati-pati telo. Jenenge kan kanji tinggi jenang. Jadi kanji, bahasa kanji sama kanji telo itu nggak bodoh, itu bodoh-bodoh kanji. Apa nih kanji basa Jawa yaitu trauma. Nyanti pite tak uya sakirawane mulai apa kanji, nah begitulah ya. Gak jinak lagi, trauma, gak berani pulang. Akhirnya ketika Nabi SAW dilapori, Khalid membunuh seperti itu. Faqala mengatakan, Nabi SAW abrau ilaika mimma sana Khalid. Abrau, saya menyatakan berlepas diri ilaika kepadamu ya Allah, mimma dari apa yang sana berbuat Khalidun si Khalid. Kenapa dia membunuh kepada orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah? Maka akhirnya di situ Nabi SAW itu membayar tebusan nyawa yang dibunuh tidak sengaja tadi, bayar tebusan min nafsi dari dirinya, itu harta pribadi atau dari Baitul Mal, kedua-duanya sama-sama mungkin. Makanya di sini memberitahu kepada kita butuh tahu bahasa yang kita terjun berdakwah. Makanya bila kita berdakwah kepada orang Jawa sing sepo-sepo ya tahu tata krama basa Jawa. Nek ndak ngerti tata krama basa Jawa nanti ya jangan-jangan ditolak dakwahnya. Bocah cilik jati khotib, hadirin sekalian, kowe kabeh reneo tak paringi nasihat. Oh, sing sepuh-sepuh bisa tersinggung nanti lah ya. Ya sepuh-sepuh bisa tersinggung. Lah sepuh-sepuh kowe kan anak kethek lah ya. Masa sepuh-sepuh dikatakan kowe itu kan anak kethek. Anak wedhus namanya cempe, anak wong jenenge bayi, anak kethek jenenge kowe. Masa sepuh-sepuh celok kowe? Itu kan penghinaan. Nah, itu butuh untuk dipelajari. Cukup banyak orang yang gak paham. Makanya nanti cek dulu saya dakwah kepada siapa, bergaul dengan siapa. Ojo gaya basa Jawa lek ndak ngerti karuan bahasa Indonesia wae. Itu mereka tuh jadinya tuh paham. Lebih baik begitu, dan itu lebih selamat. Belajar dulu. Sekarang cukup banyak sudah berkeluarga punya anak cucu tapi nggak paham basa Jawa juga ada. Misalnya nanti anak-anak niru warisan salah. Niru warisan salah. Nah, itu butuh belajar. Silahkan beli kosakata. Bahasa Arab tasrif fa'ala yaqulu fa'lan. Bahasa Inggrisnya go, when, apa nah? Dan seterusnya. Bahasa Jawane beda lagi. Biasa mangan, madang, rotok sopan, nedo, nedi, sopan dahar, kawasar, nguntal, jeglak, mbadok. Tapi Suriname di Amerika, wong Jawa yang dibawa ke sana itu basa Jawane basa kasar-kasar kowe iki. Kowe rene karo sapa? Wis nyekek apa urung lah. Itu tidak ada niatan apa-apa, memang bahasa mereka itu memang begitu. Kayaknya dhisik sing digorono iki wong sing basane Jawa kasar-kasar sehingga mentradisi dari
keturunan berikutnya. Buat mereka ya biasa, tapi saya ngerti basa Jawa itu tabu. Nah begitu. Nah, silahkan nanti dikoleksi. Basa Jawa itu bertingkat-tingkat, ada yang halus dan ada dengan itu. Kowe kasar, awakmu lumayan, seliramu rada lembut. Apa nah liyane? Panjenengan itu lebih halus lagi. Biasanya seliramu itu bahasa halus orang tua kepada anaknya. Allah alam. Tapi yang jelas itu bahasa itu butuh untuk dipahami. Dan itu termasuk modal dakwah. Makanya dakwah kemana butuh. Kapan kalau enggak, nanti kasus dari Khalid kan bisa terjadi. Mengatakan sobakna artinya aslamna, tapi enggak ngerti bahasanya, dikira enggak menyatakan kan dibunuh loh, kan bermasalah kan. Sobat itu aslamna, tapi cuma enggak ngerti bahasanya, wah akhirnya dibunuh. Dan itu kesalahan. Akhirnya harus nebus, nyawa dibunuh seperti itu. Berikutnya waqala Umar idza qala matros, apabila orang itu mengatakan matros, apa itu matros itu? Itu arah sampingnya qalu matros farisiyatun, itu bahasa Persinen muharrafah yang sudah direkayasa. Maknanya adalah la takhaf, kamu tidak usah takut. Punya makna amanahu, dia memberikan suaka, jaminan aman. Tolong, saya mau dibunuh. Iya sini, matros. Nah begitu ya. Apa matros? La takhaf, kamu nggak usah takut. Berarti kamu saya jamin aman. Nah begitu, saya jamin aman. Jadi kalau gitu di dalam bahasa hadis pun juga kesusupan bahasa-bahasa asing. Matros lah, ada juga kan bahasa asing aja. Jibril, Mikail, Israel itu bahasa Arab ya? Bukan. Ibrahim, Ismail, Yakub bahasa apa gue? Itu bahasa Ibrani, itu bahasa Arab itu. Itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Ya jenenge Khalid, Aisyah, Muwafaq, Harun. Harun masih bahasa asing juga lah ya. Musa Isa itu masih bahasa asing. Itu namanya diambil dari tasripan yang menunjukkan bahasa Arab lah ya. Tasripan itu bisa jadi bahasa Arab, tapi jangan sampai bikin tasripan jadi bahasa Jawa, tidak boleh nanti. Karena yakunu konangan, nah itu tidak boleh. Saya bal-bal dari bal-bal, bal-bilu, bal-balan, tidak benar. Innallaha ya'lamu al-sinata, sesungguhnya Allah mengetahui bahasa manusia kullaha semuanya. Waqala, dan Umar berpesan, takallam, silahkan kamu menggunakan bahasa semisal itu, la ba'sa, tidak mengapa. Tapi tentunya buat orang yang paham. Berkaitan Allah mengetahui aneka ragam bahasa manusia, itu Allah jelaskan di dalam surah Rum ayat yang ke-22. Wa min ayati, siapa lanjutkan? Ini cerita bahasa ini, bahasa Arab ayat 22. Cepat, setelah kedisian saya buka mushaf nanti lah ya. Yang sudah ketemu mushafnya ya, baca. Ayat 22. Wa min ayati, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, khalaqus samawati wal ardi, Allah mencipta langit yang 7, demikian juga buminya. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah waqtilafu alsinatakum, aneka ragam bahasamu. Nah gitu, aneka ragam bahasamu. Itu termasuk dari maha kuasanya Allah, tahu aneka ragam bahasa manusia.
Ada berapa bahasa manusia yang berkembang? Tolong bukakan. Banyak, itu sementara Allah tahu aneka ragam bahasa yang ada. Wa alwanikum, dan juga warna kulit kalian. Padahal itu dari Adam yang sama, tapi anak turunnya kulitnya macem-macem. Kenapa? Adamnya sama, anak turunnya warnanya kulit kok macem-macem. Kenapa? Karena Nabi Adam dicipta dari tanah bahan ciptaannya itu dari tanah yang beraneka ragam warnanya. Nah begitu, aneka ragam warnanya menyebabkan juga anak turunnya berbeda-beda. Kalau kita sawo mateng, ada juga orang berkulit putih, berkulit merah, ada yang berkulit hitam. Tapi kita nanti bisa berkulit hitam sarate masuk dapur, celongesan areng. Nanti bisa hitam kabeh nanti. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu la ayatin, sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah lil alimin, kepada orang yang mengetahui. Jadi apabila kita hendak mengenal bahasa itu boleh. Yang paling utama adalah kita terjun di daerah mana untuk menjaga syiar Islam. Islam itu adabnya bagus dan itu akan terungkap dalam tutur kata, maka supaya di situ ia terjun mengenal bahasa yang familiar ada di masyarakat, sehingga dia nanti akan mendapatkan kesan baik, wangi beneh, ngerti bahasa, duwe ungguh, adab sopan santun. Nah itu penting untuk dimiliki seperti itu. Berikutnya babul muwada'ah wal musalahah mal musyrikin bil mal wa ghairi, bab mengadakan janji damai. Antara muwada'ah dan musalahah itu sinonim. Ma'al musyrikin, bersama orang musyrik, bil mal, dengan jaminan harta. Memang jizyah itu adalah mereka tunduk dengan jaminan harta. Wa dan juga yang lain-lain, apa yang mereka miliki untuk dijaminkan boleh. Wa ismiman, dan dosa orang yang lam yafi, tidak menepati bil ahdi, pada janji. Wa qoli, dan juga berkaitan itu ada firman Allah Subhanahu wa taala ada pada surah Al-Anfal 61. Wa in janahu, lanjutkan, siapa yang hafal? Abdul. Ayo. Al-Anfal 61. Adru. Wa in janahu, dan jika mereka condong lisalmi, untuk perdamaian, fajnah, maka condonglah juga kamu laha, terhadap perdamaian. Adapun apabila mereka menggunakan usulan damai itu sebagai siasat, maka tidak usah khawatir. Wa tawakal Allah, supaya kamu serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tawakal, nanti Allah akan menjabah. Karena wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Gimana cara tawakal? Siaga. Memang kondisi sedang damai, umat Islam itu akan memfungsikan untuk memperkokoh militernya. Bukan pesta yang kesannya menang. Ramadan tahun lalu, peperangan Palestina dengan Yahudi, seolah Yahudi itu kalah, makanya mereka minta apa? Damai.
Mestinya permintaan damai itu ketika diterima itu untuk memperkokoh militer kaum muslimin, tapi digunakan untuk pesta. Ya di tengah pesta ya diserang. Kenapa nggak ada persiapan? Makanya ketika mereka usul damai diterima, kaum muslimin tugasnya apa? Siaga untuk memperkokoh perlengkapan perangnya antara Atad dan Uddah, jumlah personilnya dan juga sarana senjata dan macam-macam. Itu bagian dari tawakal, bukan untuk pesta. Siaga full, maknanya begitu. Sehingga dengan tidak perang, tidak banyak memakan korban, nanti bisa istirahat, bisa menyiapkan ini itu. Jangan pesta, nggak boleh pesta. Nah begitu, ini perintahnya, dan itu nggak membahayakan. Innahu wasamil alim, sungguhnya Allah dia zat yang mendengar lagi maha mengetahui. Berarti dari bahasa di atas ketika dakwah disampaikan, orang kafir tidak menerima, masuk Islam tidak, bayar pajak tidak, kemudian duel. Lalu ketika sedang duel mungkin mereka terdesak atau apa, kemudian mereka mengangkat bendera damai. Apa bendera damai rupanya? Masyarakat benderane mayit itu bendera hitam ya. Nanti ngelayat itu pakai baju hitam-hitam. Tapi itu tidak boleh. Nggak ada seragam ngelayat, nggak ada seragam takziah. Akhirnya harus hitam-hitam. Ya pakai sewajarnya. Ngelayat hitam loh, siapa bilang? Nanti perempuan bajunya hitam-hitam dikira bojone mati kabeh gitu loh. Ya beresiko. Jadi apabila mereka usul untuk damai, terima saja. Kenapa? Memang Islam itu agama perdamaian. Bisa jadi pada kondisi mereka usul untuk damai, mereka akan berpikir ulang. Bagaimana sebaiknya kalau kita tuh masuk Islam saja? Atau setidaknya bisa untuk istirahat. Demikian juga untuk mengurangi kurban. Karena peperangan pada Islam itu bukan untuk mengalahkan musuh, tapi untuk ngerantai mereka agar bisa masuk surga. Memang ada orang itu masuk surga dengan cara dirantai, yaitu digiring dan melewati peperangan. Karena ketika diajak menghamba kepada Allah tidak mau, ya diperangi. Akhirnya kalau kalah menjadi budaknya orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengadakan muwada'ah, musolahah bersama orang musyrik dengan jaminan harta atau jaminan tukar menukar tawanan perang atau jaminan yang lain yang sekira itu maslahat untuk kaum muslimin, itu boleh. Maslahat yang dipetik kaum muslimin dengan mereka usul damai. Pertama, memang Islam itu agama perdamaian. Yang kedua, untuk banyak menghindari korban. Yang ketiga, untuk berpikir ulang, barangkali mereka akan masuk Islam. Yang keempat, bisa memupuk kekuatan, menyiapkan ketangguhan militer yang lebih hebat lagi, dan fungsi-fungsi yang lain yang senada dengan itu. Lalu bab dosa orang yang tidak memenuhi janji. Ayatnya sudah kita baca sebagai landasan mereka usul damai diterima, yaitu pada surah Al-Anfal yang ke-61, wa in janahu lisilmi fajnah laha. Fadl khatasana. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr wa al-Mufaddal qala haddatsana Yahya an Bushayr bin Yasar an Sa'd bin Abi Asma qala in qala Abdullah bin Sa'id wa Muhayyid bin Mahmud bin Zaid ila Khaybar wa hiya yawma idin sulhun fatafarraqa fa'ata Muhayyifatu ila Abdillah bin Sa'id wa huwa yatashahhadu bi damihi qatilan fadafanahu thumma qadima al-Madinata faqala Abdurrahman bin Sa'id
ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحدثون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحدث ولم نشهد ولم نرى قال فتخبركم يهود ب50 فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم في عنده. Hadis diceritakan dari Abu Hasmah. Kalau cerita intoloko berangkat, seseorang namanya Abdullah bin Sahal ditemani temannya Muhayyisah ibnu Mas'ud ibni Zaid. Dua orang, si Abdullah dan Muhayyisah itu pergi ila Khaybaru, ke tanah Khaybar. Tentunya setelah ditaklukkan Khaybar. Tahun berapa ditaklukkan Khaybar? 7 Hijriah. Wahya dan Khaybar yaumaidin, pada waktu yang Abdullah dan Muhayyisah datang ini adalah sulhun, ada perdamaian. Bisa dibilang mereka telah dinyatakan kalah perang. Sebagian dijadikan budak, sebagian dipekerjakan untuk mengolah tanah dengan berbagi penghasilan. Yang kata Umar, kalian saya tetapkan di sini selagi Allah masih menetapkan. Artinya bila kami nggak membutuhkan, kalian nanti akan saya usir. Berarti kalau begitu, itu daerah yang sedang diikat janji damai, daerah aman. Fatafaroko, keduanya pisah, datang ke daerah Yahudi. Fata Muhayyisatu ila Abdillah ibni Sahal, maka datanglah si Muhayyisah mencari temannya yang tadi berangkatnya bareng sampai sana pisah. Si Muhayyisah mencari temannya, siapa namanya? Abdullah bin Sahal. Wahwa, dan dia Abdullah bin Sahal yatasahhatu yattaribu, yaitu basa Jawane kecil-kecil, kejang-kejang, proses nyawa dicabut, nazak, vitamin pada darah kotilan terbunuh. Ya kan, jenenge kecil-kecil ya. Hewan mau mati, nyatanya bawa hewan kecil-kecil, arepe mati. Pernah nggak melihat hewan kejang-kejang? Ya, kita pun juga nanti ketika mati juga gitu, berat. Proses yang dicabut itu berat. Fadafanu, akhirnya dia menguburnya. Berarti matinya di daerah Yahudi. Siapa membunuh? Misterius, karena keduanya pisah, nggak ada saksi. Suma Khotimah, kemudian si Muhayyisah datang al-Madinah, ke Madinah, lapor kepada keluarganya, saya ke Khaybar dengan keluargamu, saya jumpa di sana, dia mati. Keluarganya diberitahu. Fantoloko, maka akhirnya berangkatlah si Abdurrahman dulure Abdullah bin Sahal bersama Muhayyisah. Muhayyisah ditemani saudara namanya Huwayyisah. Nek padha jenenge ya. Sitok Muhayyisah, sitok Huwayyisah. Mirip-mirip. Anak Umar, anak Amr, anak Amr, senada dengan itu. Kok pedel gede jenenge Hammer. Keduanya antara Muhayyisah dan Huwayyisah ibnu Mas'udin, anaknya Mas'ud. Berarti bertiga datang ila Nabi, para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhaba, maka berbuat si Abdurrahman yatakalamu, untuk memulai bicara. Waqala, mengatakan Nabi sallam, kabir, kabir, tuakan, tuakan. Artinya yang memulai pembicaraan itu yang dituakan. Jadi sebuah rombongan
ketika hendak bertamu, juru bicaranya diambilkan umurnya paling tua. Dan itu sudah jadi tradisi orang ngelamar. Biasanya ngejak wong tuwek gitu loh ya. Ngejak wong tuwek. Untuk apa? Melamarkan. Untuk melamarkan, untuk yang menyampaikan pembicaraan. Makanya sapa-sapa nanti ketika ngelamar ojo cari teman sing sepadan poneh luwih ganteng. Sing ngelamar A gak patek ganteng, ketika berangkat ngelamar ngajak koncone B gagah ganteng. Ketika dilamar gelem dikira sing ngelamar sing gagah ganteng, jebule kocok sitoke sing gak patek ganteng, ya kecewa nanti ya. Apa ada? Ada. Siapa nanti belajar berangkat ngelamar, carilah yang sudah jelas sepuh sehingga nanti yang didatangi paham. Itu yang sepuh itu yang mengungkapkan kata sing mamit nih membuka pembicaraan. Sing si enom ganteng kuwi naki calone. Sehingga nanti antara ya dan tidak itu mudah ditebak. Kalau uangnya sudah sepuh kudu mati ngelamar, sing dijak ngelamar Joko iya kan. Dikira ngelamarnya puter jangan ngelamarnya Dewi. Kadang gelem girap-girap nanti sini. Ini adab ketika ada rombongan yang memulai pembicaraan itu yang sepuh, ini adab. Itu adab. Makanya siapa yang punya putu, ajak yang lebih tua, dia yang bicara duluan. Wawa sementara si Abdurrahman ahdasul qaumi, paling muda dari rombongan kaum tadi. Fasa kata maka akhirnya dia diam. Fatakallama maka keduanya yang ngomong, si Muhayyisah dan Khuwayyisah, yaitu menceritakan kasusnya antara Muhayyisah bersama Abdullah datang ke Khaybar lalu pisah. Si Abdullah itu terbunuh, datang ke situ mengadu kepada hakim minta diberikan solusi bagaimana pengadilannya. Sementara di daerah Khaybar itu kan di daerah terikat janji damai, maka diangkat ke pengadilan. Faqala maka mengatakan Nabi SAW, atahlifun wa tastahiqun qatilakum aw sahibakum, apakah kamu mau sumpah dan kalian akan menuntut hak berkaitan orang yang membunuh kepada kamu atau temanmu? Jadi Nabi SAW itu cara menyelesaikannya ya tadi, orang nuntut butuh bukti saksi. Bila tidak bisa menghadirkan bukti saksi, nanti bisa qasamah. Qasamah itu apa? Menghadirkan keluarganya jumlahnya 50 untuk bersumpah. Gampang nggak menghadirkan keluarganya 50 untuk bersumpah? Itu ada qasamah. Tentunya itu berat, maka standarnya orang menuduh itu bukti saksi. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Kemudian ketika yang dituduh, di mana sang penuduh nggak punya bukti saksi, maka yang dituduh itu bisa sumpah. Demi Allah, tuduhannya nggak ada bukti saksi bahwasanya kami tidak membunuh, kami bersumpah demi Allah kami tidak membunuh. Akhirnya bila begitu nggak bisa dituntut. Kalau rombongan tadi mengatakan kaifan nahlu, gimana kami bersumpah walam nashhad, sebenarnya kami enggak menyaksikan peristiwa pembunuhan itu. Walam naro, kami juga tidak memandang. Qala pesan Nabi sallam, fatubrikum Yahudi, Yahudu, apakah kamu ingin Yahudi membebaskan diri, menyatakan tidak membunuh, bihomsin dengan mereka sumpah 50 kali. Wa qalu rombongan yang menuntut darah, kaifa nakhudhu aimana qaumin, bagaimana kami mengambil mempercayai janjinya, sumpahnya suatu kaum yang mereka itu merupakan kufar, orang kafir. Dikenal Yahudi itu pengkhianat, gimana kami akan terima sumpah mereka? Akhirnya nggak ada penyelesaian. Yang nuntut nggak punya bukti saksi, juga nggak berani menuntut sumpah. Kenapa? Nggak percaya kepada orang Yahudi. Lalu bagaimana solusinya? Fa'aqalahu, maka menggantinya Nabi sallam
min indihi, harta dari dirinya. Dari dirinya itu pribadi atau dari baitul mal, itu ada dua kemungkinan. Akhirnya pelajarannya apa? Satu, kaum muslimin berdamai dengan orang kafir itu boleh. Yang kedua, siapa yang terikat janji damai maka wajib untuk menjaga janji. Yang nomor tiga, orang yang menuntut supaya menghadirkan bukti saksi. Yang keempat, orang yang dituntut ketika penuntut nggak punya bukti saksi, mereka bisa menyatakan bersih, bebas dengan cara sumpah. Lalu pelajaran yang kelima, supaya orang itu memiliki jiwa toleran tinggi, yaitu memberikan sumbangan kepada keluarga duka. Nah, begitu. Punya jiwa toleran tinggi dengan memberikan sumbangan keluarga yang duka. Buktinya di sini Nabi mengganti nyawa yang hilang diambilkan dari dirinya. Berapa itu? Ya ada 100 unta. Berarti ini pelajarannya supaya dana kaum muslimin itu melimpah, di antaranya untuk membantu saudari yang mengalami musibah-musibah seperti itu. Itu bab-bab yang kita kaji kesempatan kali ini. Berikutnya insyaallah bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.